Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anugrah Rizky Widiasmi dengan nomor NIM 207190005. Yang kedua ada Dwi Fitri Khotimah dengan nomor NIM 207190015. Dan yang ketiga ada Dwi Umi Saadah dengan nomor NIM 207190016. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal kami yang berjudul Inovasi Pembuatan Bahan Bakar Bioetanol Ramah Lingkungan dengan Memanfaatkan Limbah Kulit Pisang Kepok atau yang bisa dikenal dengan etanol banatif, yaitu bioetanol banana alternatif. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan tingkat kebutuhan energi yang besar. Sumber daya energi konvensional bahan bakar fosil berupa minyak atau gas bumi dan batu bara sebagai sumber energi yang tidak terbarukan dengan segala permasalahannya, terutama kenaikan harga atau price escalation secara global setiap terjadinya krisis energi. Akibat dari faktor-faktor seperti cadangan yang berkurang sesuai dengan umur eksploitasinya, permintaan yang meningkat, jaminan pasokan atau supply security yang terbatas, dan pembatasan produksi secara penilaian dampak lingkungan yang ketat terhadap pemanasan global. Harus dikurangi ketergantungannya dengan menggunakan sumber-sumber energi lainnya seperti bahan bakar alternatif. Bioetanol merupakan salah satu sumber bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan, di mana memiliki keunggulan yang mampu menurunkan emisi CO2 atau karbon dioksida. Pemanfaatan bahan-bahan yang mengandung serat kasar dengan karbohidrat yang tinggi, semua bahan karbohidrat bisa diolah menjadi bioetanol, seperti umbi kayu, ubi jalar, pisang, kulit pisang, dan sebagainya. Bioetanol dapat menghasilkan dari tanaman yang banyak mengandung senyawa pati dan selulosa dengan menggunakan bantuan dari aktivitas ragi. Pisang dengan nama latin Musa paradisiaca merupakan jenis buah-buahan tropis yang sangat banyak di Indonesia. Pulau Jawa dan Madura kira-kira mempunyai kapasitas 180.253 ton per tahun. Seluruh jenis buah pisang yang sering diolah dalam bentuk gorengan, salah satunya adalah pisang kepok. Biasanya kulit pisang kepok dibuang oleh masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan limbah di alam karena menyebabkan tingkat keasaman tanah dan mencemari lingkungan. Kulit pisang kepok pada umumnya hanya dibuat makanan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Kulit pisang kepok mengandung vitamin C, vitamin B, kalsium, protein, selulosa, hemiselulosa, pigmen klorofil, lemak, arabinosa, galaktosa, rahmonosa, dan asam galakturonik. Pisang kepok dipilih karena pisang ini memiliki kulit yang tebal dibandingkan pisang lainnya, dan kulit pisang kepok mengandung senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan. Maka dari itu, dari mengkaji permasalahan proposal yang sudah kami buat, kami bermaksud untuk membuat terobosan baru, yakni inovasi pembuatan bahan bakar bioetanol ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah kulit pisang kepok guna untuk mengurangi limbah di alam dan penghematan energi. Selanjutnya, pada analisis set proposal kami di ranah teknologi, fermentasi limbah rumah tangga kulit pisang dengan menggunakan mikroba dalam bentuk ragi Saccharomyces. Yang kedua, di ranah sains mikroorganisme dan berdampak pada lingkungan maupun masyarakat di lingkungan, ada mengurangi limbah yang berpotensi menjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bioetanol ramah lingkungan. Di masyarakat, yang pertama meningkatkan kreativitas pengolahan limbah, yang kedua menekankan biaya produksi bahan bakar. Baik, saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Khotimah dari kelas Tadris IPA. Di sini saya akan menerangkan mengenai kajian pustaka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan keberagaman yang melimpah, yaitu salah satunya adalah pohon pisang. Pisang ini kan bermacam-macam ya, ada pisang raja, pisang kepok, pisang dan lain sebagainya.
Nah, pisang ini kan memiliki banyak manfaat untuk manusia, namun di sisi lain akan menimbulkan limbah yang e, bila tidak dimanfaatkan ini akan terakumulasi menjadi pencemar lingkungan. Nah, kulit pisang saat ini belum banyak dimanfaatkan. Nah, banyak kan hanya dianggap sebagai sampah atau limbah buangan. Namun, ada yang juga memanfaatkan kulit pisang itu sebagai pakan ternak, seperti kambing. Akan tetapi, jika kulit yang dibuang itu dalam jumlah besar, tentu juga untuk pakan pun itu sangat berlebihan. Sangat berlebihan untuk dan tentu itu tidak baik untuk ternak itu sendiri. Nah, seperti itu sebenarnya sangat disayangkan ya, karena limbah kulit pisang ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 18,5% dan menjadi sumber gula. Serta bahan yang mengandung karbohidrat tinggi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan atau dijadikan bioetanol dengan bantuan ragi. Baik, kita menuju slide selanjutnya. Yaitu kandungan yang terdapat dalam pisang kepok. Yang pertama itu ya, ada tabel-tabel di situ, ada unsur dan sebelahnya itu tertutup. Komposisi. Ada air dengan 69%, 69,80%, karbohidrat 18,5%, lemak, kalsium dan seterusnya itu. Nah, komponen terbanyak penyusunnya kan air, yang kemudian disusul dengan karbohidrat. Karbohidrat ini baik untuk nutrisi makan ternak, namun seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang kulit pisang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan berupa bioetanol. Baik, lanjut slide selanjutnya, yaitu ragi. Ragi merupakan jamur yang terdiri dari satu sel yang tidak membentuk hifa, termasuk dalam golongan jamur Ascomycotina yang bereproduksi dengan membentuk tunas. Nah, ragi yang digunakan adalah ragi roti, karena dapat memproduksi alkohol dalam jumlah yang besar, tahan terhadap kadar gula yang tinggi, dan tetap melakukan fermentasi pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, ragi ini bersifat stabil dan tidak berbahaya, serta tidak menimbulkan toksik. Selain itu, juga mudah untuk didapatkan serta mudah dalam penyimpanannya. Nah, ragi ini memiliki kemampuan untuk merubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fermentasi. Nah, fermentasi merupakan reaksi oksidasi karbohidrat anaerob jernih atau anaerob sebagian. Dan fermentasi yang normal adalah merubah karbohidrat menjadi alkohol, yang salah satu bagian terpenting dalam fermentasi ini adalah gula. Nah, fermentasi bioetanol ini merupakan proses penguraian gula menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan oleh massa sel mikroba. Nah, dalam fermentasi ini ada beberapa variabel yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama yaitu bahan baku. Nah, umumnya bahan baku yang digunakan ini mengandung senyawa organik, terutama glukosa atau pati, yang digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi bioetanol. Nah, substrat dalam penelitian kita kali ini adalah kulit pisang kepok. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi adalah suhu, di mana suhu ini sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Sebagaimana proses biologis yang lainnya, proses fermentasi ini akan bertambah kecepatan ketika berada pada suhu optimal. Umumnya yaitu 27 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Selanjutnya, nomor 3 adalah pH. Nilai pH ini umum yang digunakan dalam proses fermentasi adalah 3,4 sampai 4 supaya proses fermentasi ini terjadi maksimal. Yang selanjutnya atau nomor 4 yaitu konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi yang diberikan pada larutan yang akan difermentasikan umumnya adalah 2-4% dari volume larutan. Jika konsentrasi yang diberikan di bawah
jumlah tersebut tadi, itu akan menurunkan kecepatan fermentasi dan akan kurang optimal seperti itu. Begitu juga sebaliknya, jika kebanyakan itu juga akan kurang optimal karena masalah mikroba yang menguraikan ini tidak akan maksimal. Kemudian nomor 5 atau selanjutnya yaitu waktu fermentasi. Nah, waktu fermentasi ini biasa dilakukan adalah 3 sampai 14 hari. Jika waktu terlalu cepat, maka mikroba belum berkembang secara maksimal sehingga alkohol yang dihasilkan pun juga akan sedikit. Dan jika terlalu lama, maka mikroba akan mati dan alkohol yang dihasilkan pun juga tidak akan maksimal. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bioetanol. Nah, bioetanol merupakan etanol atau etil alkohol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan menggunakan proses fermentasi. Nah, etanol atau etil alkohol itu merupakan cairan bening yang tidak berwarna, larut dalam air, ether, aseton, benzene, dan semua pelarut organik. Dia memiliki bau khas alkohol, kemudian dapat terurai secara biologis, dan memiliki toksisitas yang rendah, serta tidak akan menimbulkan polusi udara yang besar apabila terjadi kebocoran. Kemudian, bioetanol ini merupakan salah satu sumber bahan bakar alternatif yang memiliki keunggulan, yaitu mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%, sehingga akan bisa mengurangi polusi udara yang terjadi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Fitri Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Dan ketika sebelum kita masuk dalam step-step pembuatan bioetanol dari kulit pisang, yang perlu kita ketahui juga adalah alat dan bahan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pisau dan telenan. Yang kedua, blender atau alat tumbuk. Yang ketiga, kaleng roti. Yang keempat, selang kecil untuk distilasi. Kemudian toples. Kemudian ada toples kedap udara atau Tupperware. Yang ketujuh, penyaring. Yang keenam adalah kompor. Bahan-bahan yang perlu kita gunakan, yang pertama itu adalah bahan pokok. Yang pertama, kulit pisang. Yang kedua, ragi. Yang ketiga, NaOH. Yang keempat, H2SO4 dan es batu, dan juga air mineral. NaOH dan H2SO4 ini digunakan ketika kita menguji di laboratorium. Setelah itu kita masuk dalam step-step pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok. Yang pertama, kita mengambil bahan limbah. Kelompok kami mengambil bahan limbahnya itu dari warung-warung penjual gorengan dan juga limbah rumah tangga. Yang kedua, pengolahan serbuk kulit pisang. Proses pertama yaitu memilah kulit-kulit pisang yang layak dipakai atau yang sudah tidak layak untuk dipakai. Kemudian mengerok sisa pisang yang masih menempel pada kulit pisang. Setelah itu, pisang itu bisa dipotong-potong kecil agar memudahkan kita dalam proses pemblendingan, dan juga diberikan air secukupnya untuk memblendingnya itu tidak seret dan bisa lancar pemblendingannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap fermentasi. Tahap pembuatan bioetanol itu menggunakan kulit pisang ini menggunakan ragi dan juga Tupperware. Tupperware ini digunakan untuk nantinya untuk menyimpan fermentasi, Tahapan yang pertama perlu kita lakukan yaitu mempersiapkan ragi dan haluskan dengan menggunakan alat tumbuk agar nantinya itu pas fermentasi tidak ada penggumpalan pada bahan fermentasi tersebut. Kemudian hasil pemblendingan tersebut itu dimasukkan ke dalam Tupperware tersebut, dan kemudian tambahkan juga ragi yang sudah dihaluskan dan kocok-kocok
agar semua ragi itu tercampur dengan ekstrak kulit pisang tersebut. Kemudian bisa difermentasi selama 3-4 hari. Kemudian tahap yang keempat adalah distilasi. Setelah tahapan fermentasi itu, kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan distilasi. Berikut adalah tahapan-tahapan fermentasi distilasi. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk distilasi. Yang pertama itu ada kompor gas, kaleng roti. Kaleng roti ini yang berukuran agak besar, kemudian toples plastik, penyaring, selang, botol, dan es batu. Kemudian step yang kedua, lubangi tutup kaleng roti tersebut dan lubangi juga sisi kanan kiri toples plastik. Yang ketiga, pasang selang ke tutup kaleng roti dan sambung ke toples plastik yang sudah dilubangi. Kemudian yang keempat, didihkan hingga 30 derajat Celcius kaleng yang terisi hasil fermentasi. Kemudian pasang tutup kaleng yang sudah disambung dengan toples yang berisi es, batu, dan air. Es batu ini berfungsi untuk mengubah uap menjadi cair. Kemudian yang kelima, yaitu tunggu hingga uap air itu berubah menjadi air. Yang keenam, didihkan jadilah bioetanol dari kulit pisang. Nah, ini adalah bahan dan alat distilasi. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita membuat kaleng roti tersebut nyambung dengan toples plastik tersebut. Kemudian toples plastik itu diberikan es batu dan juga air, dan kemudian setelah mereka itu nyambung, akhirnya kita pada kalengnya itu tersebut ditaruh di atas kompor dan dididihkan selama 30 derajat Celcius. Kemudian kita menunggu uap air tersebut menjadi bioetanol. Nah, pengujian laboratorium ini dengan menggunakan bahan alat dan NaOH dan H2SO4 pada tahapan hidrolisis asam, yaitu kita pertama itu kulit pisang tersebut itu kita berikan NaOH dan H2SO4 dengan alat-alat yang berada di laboratorium untuk melihat bagaimana sih menghitung saripatinya, dan juga nanti kita bisa melihat bagaimana dan juga untuk mengetahui kadar gula yang terkandung dalam bioetanol tersebut. Kemudian timeline penelitian yang pertama itu pengajuan perencanaan pada hari pertama, kemudian pengambilan sampel kulit pisang itu pada hari kedua. Pada hari kedua tersebut kita juga akan membuat ekstrak membuat ekstrak kulit pisang tersebut. Terus pada 2 hari sambil kita fermentasi, dan juga pembuatan bioetanol ini juga fermentasi ada 4 hari. Nah, pada hari keempat dan hari kelima ini juga dipergunakan untuk fermentasi dari kulit pisang tersebut. Kemudian pengajuan laboratorium kita juga menggunakan yang hari pertama untuk pengujian itu kita lakukan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu untuk pengujian laboratorium. Kemudian hari keduanya kita menggunakan untuk pelaksanaan uji laboratorium tersebut. Kemudian penyusunan laporan ini sekitar 2 hari, karena kita perlu diskusi dengan kelompok agar penyusunan laporan itu bisa maksimal.
Kemudian rencana anggaran biaya. Nah, di sini saya itu hanya anggaran biayanya untuk harga pas pada saat kita bahan yang pertama kita gunakan, yang pertama adalah air mineral sebesar 1, harganya sekitar 5.000, dan ragi 15 gram, harganya 15.000, dan NaOH 1 kg sekitar 480.000, dan H2SO4 yaitu sekitar 250 ml 300.000. Jadi total anggaran biaya dari kelompok kami yaitu 800.000 rupiah. Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.